Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang berjumpa dengan Anda kembali di dalam service online kami ini. Tentunya Anda sudah mendengar pengumuman sebelumnya bahwa mulai minggu depan selain service online, kami juga ada live service. Mohon download bookletnya supaya Anda bisa menyimak dengan baik, supaya Anda bisa bergabung jika Anda it's safe to do so. Oke, nah sebelum saya membagikan firman Tuhan, mari kita buka dengan doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik, kami minta Engkau berbicara kepada setiap umat-Mu. Apa yang Engkau mau sampaikan dari isi hati-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu, urapi mulut bibir lidah hamba-Mu supaya umat-Mu boleh mendapat firman yang Engkau ingin sampaikan pagi ini. Biar umat-Mu dikuatkan, umat-Mu diingatkan, umat-Mu dipulihkan terhadap panggilan yang Kau ada pada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya ada cerita pembukaan saudara-saudara tentang buah-buahan. Berapa banyak saudara yang senang makan buah-buahan? Saya di Indonesia terus terang kurang suka buah-buahan. Karena saya mungkin waktu itu masih kecil ya, bertumbuh dewasa gitu. Harus dijejelin buah-buahan. Ada berapa banyak orang tua yang amen, yang sama ceritanya anak-anaknya kurang suka buah-buahan. Tapi setelah saya beranjak dewasa dan terutama tinggal di Amerika, saya jadi mengerti pentingnya buah-buahan. Dan sekarang buah yang saya paling suka adalah buah alpukat. Padahal di California buahnya kecil-kecil alpukatnya, di Indonesia besar-besar. Dulu nggak pernah beli ya, orang tua saya terus yang beli. Nah tentunya kalau Anda bertumbuh di Indonesia, Anda sering ikut mungkin atau pergi ke pasar, pasar tradisional terutama. Saya masih ingat di pasar tradisional banyak penjajah gitu, mereka tentunya punya timbangan ya, karena kita kan biasanya beli buah, misalnya buah alpukat mau berapa kilo kan ditanyanya. Mungkin waktu itu saya sama orang tua saya, mereka mungkin mau beli untuk apa, bilang perlu 2 kilo. Oke. Lalu kamu pilih kan biasanya buah-buahnya, lalu ditimbang kan. Oh iya ini udah 2 kilo ya. Oke kita bayar, kita bawa pulang. Sampai di rumah, mama saya karena sering beli ya, kok kelihatannya lebih sedikit ini jumlahnya gitu. Biasanya lebih banyak. Nah, iseng ditimbang kembali. Anda udah pernah melakukannya? Kalau Anda punya timbangan, mungkin Anda udah pernah melakukannya. Dan seringkali terjadi, terutama zaman dulu ya, di mana ternyata belinya 2 kilo, bayarnya 2 kilo, kelihatan bener ditimbang 2 kilo. Tapi ternyata sampai di rumah ditimbang cuman 1,5 kilo. Kenapa? Karena timbangannya itu tidak betul. Atau Anda ingat ada seperti silinder yang warnanya dari tembaga gitu, kuningan. Mungkin sudah dikikis supaya apa? Supaya mereka untung saudara-saudara. Anda kesel nggak kalau beli bayar 2 kilo, mungkin perlu bikin untuk apa, ada resepnya harus 2 kilo. Sekarang yang ada cuma 1,5 kilo, gara-gara Anda dicurangi. Tentunya Anda akan kesel ya. Tapi herannya, Tuhan juga kesel. Nah, tahu dari mana saudara-saudara? Nah, tadi kalau saya nggak tahu ada keluar nggak gambarnya itu apa, timbangan. Anda sudah bisa connect ya gambar yang saya taruh itu, timbangannya itu, timbangan tradisional. Nah, saya tadi bilang Tuhan juga kesal saudara-saudara. Masa mungkin saudara yang bilang, masa Tuhan kesel sama kayak gitu aja, penjual yang nggak jujur aja Tuhan kesel. Ternyata di firman Tuhan itu ada. Di Amsal 11 ayat 1 dikatakan, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Bukan hanya Tuhan gak senang, Tuhan bilang ini kekejian, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Nah, tadi kita ngomong soal batu timbangan. Jadi, herannya Tuhan peduli sama hal-hal kecil ini. Kenapa Tuhan peduli sama hal kecil seperti ini? By the way, sebelum kita jawab, jika Anda ingin memiliki hikmat, Anda kan Pastor Him udah ngomong nih beberapa kali ya tentang wisdom, future belongs to the prepared. So bagaimana untuk kita mendapatkan lebih banyak hikmat, Anda bisa baca 1 Amsal setiap hari, Amsal ada 31, Anda nggak panjang, setiap hari Anda baca, pasti saya jamin Anda akan mendapat hikmat yang luar biasa dari Tuhan, amin. Nah, kembali ke pertanyaannya, kenapa Tuhan kesel? Ini kan hal yang sangat kecil sekali, bedanya mungkin cuma 500 perak, nggak even $1. Kenapa Tuhan perlu taruh di dalam Alkitab? Anda mau tahu jawabannya? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya standar. Tapi lebih daripada Tuhan yang punya standar, dia adalah Tuhan yang adalah standarnya. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah.
Dia Tuhan yang tidak pelin-pelan, dia Tuhan yang tidak bingung, saudara-saudara. Kalau dia bilang hal ini baik, itu adalah baik, dia nggak akan berubah pikiran. Kalau dia bilang ini jahat, itu adalah hal yang jahat, saudara-saudara. Nah, saya mau share tentang apa yang terjadi di masa-masa sekarang ini. Anda mungkin sudah tahu apa yang terjadi tentunya, mulai dari coronavirus, setelah itu ada trade war dengan China, setelah itu ada racial issue di Amerika ini di mana ada George Floyd terbunuh ya di tangan seorang polisi yang sangat itu sangat menyedihkan sekali kalau Anda lihat videonya. Terus terang saya nggak berani nonton videonya, tapi saya tentunya tahu apa yang terjadi. Orang sudah ditekan dengan kaki gitu ya, akhirnya nggak bisa bernafas dan dibiarkan demikian sampai dia meninggal. Nah, tapi ini menjadikan adanya racial tension yang besar sekali, yang menjadikan adanya demo, bahkan lebih dari demo, saudara-saudara. Anda sudah tahu, banyak toko-toko dihancurkan, toko-toko yang besar, bahkan toko-toko kecil. Mereka komplain tentang, violence, tentang mengenai terhadap rasial kulit hitam. Padahal toko-toko yang dihancurkan juga banyak kali dimiliki oleh orang-orang kulit hitam. So, apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi ini? Saya akan sambungkan nanti dengan cerita yang sebelumnya saya ngomong tentang timbangan dan sebagainya. Saya akan quote dari Hakim-Hakim 21:25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Anda bisa dapat yang terjadi saat ini, saudara-saudara. Coba kita lihat, George Floyd terbunuh seperti itu. Itu baik apa enggak? Tentunya that's horrible, that's sangat kejam sekali dan tidak seharusnya terjadi demikian. Tapi saat ini ada hal-hal yang karena ada ripple effect-nya, hal-hal yang terjadi tentang looting dan sebagainya, banyak yang support, saudara-saudara. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu kalau Anda follow sosial media dan Anda lihat artikel-artikel, banyak sekali artikel yang bertentangan. Kalau kita kembali ke story tentang alpukat tadi, saudara-saudara, 1 kilo di rumah kita tidak sama dengan 1 kilo di pasar. Tergantung penjualnya, semaunya dia mau ngikis sebanyak apa, itu batu timbangannya, bukannya demikian? So, sekarang kita tidak akan pernah bisa nyambung kalau misalnya gitu. Karena apa? Again, timbangan saya sama timbangan yang di luar sana lain. Black Lives Matter. Black Lives Matter tentunya betul ya, setiap orang kulit hitam itu nyawanya berharga. Tapi hal-hal yang sambungan daripada yang terjadi setelah itu, apakah benar apa yang kita semua bisa setujui? Apakah timbangan itu cocok dengan apa yang kita percaya sebagai baik dan buruk? Nah, selanjutnya saya mau sampaikan adanya quote yang saya dapat. Ini demikian berkata demikian maksudnya. Without a standard, everything is relative. When everything is relative, the world is lost. Anda tentunya sudah mengerti artinya. Without a standard, everything is relative. Kalau tidak ada standarnya, yang baik apa sih, yang buruk apa sih? Toko-toko dihancurkan. Banyak di internet bilang, oh ya sudah sepantasnya karena itu mereka pantas mendapatkannya. Loh, apa hubungannya? George Floyd terbunuh oleh polisi, terus tiba-tiba toko dibakar, toko dijarah. Itu bukan milik polisi, bukan milik orang. Wah, pokoknya ada banyak-banyak hal-hal yang kita nggak bisa nyambung, saudara-saudara. Saya kembali ke quote saya tadi. Kalau tidak ada standar, semuanya itu menjadi relatif. Artinya apa? Tergantung orangnya. Tidak ada hal yang relatif, tergantung orangnya. Kalau orangnya setuju A menjadi A, orang setuju B menjadi B. Kalau orangnya itu mungkin udah pernah terluka lebih banyak, Anda bisa berkata bahwa, oh, karena saya telah terluka lebih banyak, berarti ngancurin toko ini, oke. Sedangkan orang yang mungkin mengalami sedikit, oh jangan, karena itu tidak baik. Apakah itu standar yang ada? Nah, when everything is relative, the world is lost. Malah mungkin already lost. Kita ini nyasar, saudara-saudara. Apakah Anda ngerasa sekarang di Amerika ini ada hal-hal yang kita tuh nggak bisa nyambung benar-benar karena orang-orang pemikirannya sudah nyasar. Saya mau tunjukkan Anda gambar cakrawala ya di
setelah malam di mana banyak bintang-bintang. Zaman dulu tidak ada peralatan yang canggih tentunya untuk orang yang pelaut dan sebagainya. Apa yang mereka gunakan? Zaman dulu tentunya orang menggunakan bintang. Anda tahu, kalau Anda suka mempelajari bintang mungkin Anda sudah tahu, tapi yang belum tahu saya akan jelaskan. Nah, coba ini kan banyak nih bintang ya. Gimana cara milihnya kalau Anda di tengah laut Anda pengen pulang? How to know mana north, mana south, mana east, mana west? Mungkin ya kalau karena saya terus terang nggak tahu ya. Saya pilih aja yang paling saya senang bintangnya, kan ada jutaan ini. Pilih aja, oh ini yang paling terang, ini udah paling mantep lah, paling terang. Udah ikutin itu aja, ini udah pasti. Udah kita jalan. Semakin lama tadinya Anda nyasar, sekarang tambah nyasar saudara-saudara yang ada. Kenapa? Saya tunjukkan gambar selanjutnya. Ada gambar tentang namanya kayak apa ya? Apa itu namanya? Star Trail disebutnya bahasa Inggrisnya ya. Itu kayak ada disk gitu, Star Trail. Kalau Anda perhatikan di tengah cakrawala ini, Star Trail itu ada hampir semua dari ujung sampai ujung, kecuali ada satu poin relatif di mana itu tidak berubah. Jadi ini kan diambilnya dengan jangka waktu yang lama ya, mungkin sejam atau berapa jam, jadi bintangnya itu bergerak. Jadi kalau kita ngikutin bintang yang berubah, saudara, Anda akan ngikut aja. Dia akan terus bergerak, Anda akan ngikut. Oh ini north nih. Tiba-tiba dia bergerak begitu, Anda nyampainya di south. Akhirnya Anda tambah nyasar. Hanya ada, kalau Anda perhatikan, itu ada, saya kasih tanda panah merah. Ada satu bintang cuman yang tidak bergerak. Ini kalau di belahan dunia utara ya. Kalau di selatan lain tentunya ada Southern Cross. Ini ada Polaris namanya. Di mana nenek moyang di Amerika ataupun di seluruh dunia yang mempelajarinya, mereka sadar ada satu bintang kurang lebih yang relatively di tempat yang sama, yaitu Polaris ini. Nah, di tengah masalah-masalah yang sedang kita hadapi sebagai keluarga, sebagai bangsa saat ini, ada hal-hal yang orang ataupun Anda dan saya pakai seperti bintang itu. Di mana tanpa kita sadari itu selalu berubah. Dan kita bisa ikutin itu dan akhirnya kita bisa nyampe ke arah yang bukan kita mau pergi. Apa itu? Salah satunya adalah emosi Anda. Kalau Anda ngikutin emosi Anda bisa berubah. Hari ini Anda gimana, besoknya Anda lebih emosi dan sebagainya. Oh ini bener George Floyd ini. Oh aduh enggak ini, ayo kita ikut demo. Udah gitu karena Anda nggak puas, Anda ngelihat, Anda sudah lihat mungkin ada orang Indonesia yang tinggal di Amerika yang tato Indonesia itu akhirnya jadi viral karena apa? Dia ikut terbakar emosi, akhirnya dia mau melempar something ke bank Wells Fargo kalau nggak salah. Akhirnya jadi viral karena dia didokumentasikan. Emosi adalah selalu berubah. Emosi Anda tidak bisa Anda jadikan patokan kemana Anda harus pergi. Mungkin Anda saat ini merasa tergerak. Itu bukan patokan yang baik, saudara-saudara. Apa patokan yang baik? Nanti tentunya akan kita jawab. Bagaimana tentang feeling Anda? Feeling kita juga selalu berubah. Bagaimana tentang social media channel? Anda bisa pilih, misalnya CNN ngomong apa. Coba Anda pilih Fox, dia akan ngomong completely different. Atau orang A, orang B. Apakah hidup Anda, hidup kita yang di dalam Tuhan ini harus atau patut untuk ngikut something yang berubah yang kita nggak tahu akan kemana tujuannya? Tentunya tidak. How about political party? Saya mau kasih tahu saudara dan saya bahwa Tuhan Yesus bukan Republikan, bukan Demokrat. Dia adalah Tuhan. Dia sudah memutuskan apa yang dia bilang oke, apa yang tidak oke. Sekarang kita sebagai umat percaya hanya tinggal meninggalkan apa yang kita, preference kita, dan lihat partai mana yang lebih banyak setuju kepada yang Tuhan katakan. Kalau Anda milih nanti pada saat election, political party just karena Anda pikir, oh pokoknya ini party saya dah, mau salah mau benar gua ikut. Itu seperti tadi saudara-saudara, ikutin Star Trail yang senantiasa berubah. Sedangkan Tuhan sudah jelas. Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Kita nggak bisa ikut-ikutan. Maleakhi 3 ayat 6 berkata bahwasanya aku Tuhan tidak berubah.
Tidak pernah berubah Tuhan itu. Dan Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kabar baiknya adalah apa yang tetap terus sama? Tuhan, saudara-saudara. Kita jangan digoyangkan oleh pemikiran, jangan digoyahkan oleh demo, jangan digoyahkan oleh apa yang orang-orang ngomong. Tapi berpegang teguhlah kepada apa yang Tuhan bilang sebagai apa yang ada di hatinya dia. Apa yang menurut dia baik, apa yang menurut dia indah, apa yang menurut dia itu mulia. Itu yang harus kita pikirkan. Amin. Nah, saya sarankan Anda baca nanti seluruh pasalnya ya. Saya akan share dari kitab Yunus. Kitab Yunus hanya ada 4 pasal. Tapi karena waktu kita akan mungkin bahas beberapa pasal saja, mungkin 1 atau 2. Sisanya Anda bisa baca karena apa? Kitab Yunus adalah salah satu kitab di Perjanjian Lama di mana saya bisa mendapatkan hatinya Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Coba Anda baca, pasti Anda diberkati. Saya mulai baca dari Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan demikian, demikianlah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Lucu ya, saudara-saudara? Menurut saya lucu sekali ini. Yunus ini kan seorang nabi ya. Dia mendengar dengan jelas suara Tuhan. Tapi dia dengan jelas membuat keputusan. Dia tidak mau taat kepada firman Tuhan. Malah dia mau kabur sejauh-jauhnya. Saya mau tunjukkan mapnya sekarang. Ini kalau mungkin Anda nggak tahu di mana itu tadi Yunus di mana. Terus dia mau disuruh Tuhan kemana. Dan akhirnya dia pergi kemana. Nah ini pertama, dia itu adanya tentunya di Kingdom of Israel. Nah ini Yofa ini ada yang ini ya, pelabuhan itu. Yunus harusnya pergi ke timur, ke Niniwe. Niniwe ini di hari-hari ini adalah negara Irak. Itu negara Asyur dulunya disebutnya, sekarang disebut negara Irak. Niniwe itu adalah salah satu kota ya. Dia harusnya pergi ke timur, itu cuma sekitar 250 mil. Yang ada dia mau pergi kemana saudara-saudara? Dia mau pergi ke Tarsis. Tarsis ada di mana sekarang? Di Spanyol. 2.500 mil. Adanya di opposite side. Adanya di sebelah satunya lagi. Ini Yunus ini serius melanggar Tuhan. Tapi Yunus ini punya hubungan yang sangat khusus sama Tuhan. Makanya saya sarankan Anda, saya nggak bisa cerita banyak. Coba Anda baca kitab ini. Anda akan diberkati luar biasa. Nah, kita tahu ceritanya, kalau Anda punya anak yang sekolah minggu juga, bahkan mereka juga tahu ceritanya apa yang terjadi. Begitu Yunus naik kapal, nggak berapa lama terjadi badai. Waktu yang lalu saya cerita saya mengalami badai di Bali, dan sebagainya kapal mau tenggelam. Nah ini kayaknya jauh lebih parah tuh saudara-saudara. Tapi lucunya, ingat saya cerita sebelumnya tentang murid-murid Yesus, beberapa yang pelaut, yang ketakutan. Ini Yunus bukan pelaut. Yunus ada seorang nabi, dia begitu mengalami badai yang luar biasa, nakoda ketakutan, para orang ini udah pada ketakutan, mereka sudah berdoa. Yunus ngapain saudara-saudara? Anda baca sendiri ya, Yunus malah masuk ke bawah kapal untuk tidur. Wow, dia imannya seperti Yesus. Dia bisa tidur di tengah badai. Dan waktu akhirnya dibangunin, ditanyain, kalau kamu tahu nggak ya? Oh ya, mereka bikin undi ya untuk, aduh Tuhan, ini siapa yang membuat engkau begitu marah gitu ya? Keluar namanya di undi, keluar ini si Yunus. Yunus dibangunin, dibilang kamu tuh siapa? Kenapa sih? Apa yang kamu lakukan? Kita mau cari tahu. Jangan-jangan gara-gara kamu ini kita kena badai. And then Yunus jujur, oh saya orang dari Israel, orang Yahudi, saya menyembah Tuhan, pencipta langit dan bumi dan sebagainya. Iya, gara-gara saya melanggar Tuhan, kalian jadi kena badai. Terus mereka nanya, gimana caranya supaya badai ini berakhir?
Yunus juga dengan pedenya tuh ngomong gini, saudara-saudara. Waduh, Yunus ini benar-benar menurut saya luar biasa. Juga luar biasa bandel. Semoga Anda nggak bandel seperti itu. Nah, ini luar biasanya karena ini. Yunus bilang, kalau saya dicemplungin aja, maka udah selesai badainya. Anda akan selamat. Tapi orang-orang ini tuh orang-orang baik rupanya. Mereka nggak mau nyemplungin Yunus. Mereka terus berusaha. Akhirnya tambah parah yang ada badainya. Akhirnya mereka berdoa, Tuhan, ini jangan salahkan kami, ini kami nyemplungin ini orang gitu. Biar istilahnya udah jangan hancurkan kami lah gitu ya. Anda baca sendiri, firman-Nya akan Anda lebih jelas. Betul saja, begitu Yunus diceburin ke laut, badai berakhir. Dan kita sudah tahu ceritanya, Yunus dimakan ikan. Mungkin bukan ikan paus ya, tapi ikan yang besar sekali. Dan Yunus 3 hari 3 malam. Yunus spesial sekali. Ini merupakan perlambang Kristus, di mana Kristus dikuburkan 3 hari 3 malam lalu bangkit kembali. Yunus di dalam 3 hari itu, Yunus masih ada waktu. Yunus ini benar-benar luar biasa. Saya heran, benar-benar terheran. Daud suka bermazmur, gak heran. Yunus juga suka bermazmur. Di mana dia bermazmur? Lagi di dalam perut ikan. Ada tertulis di dalam, kalau nggak salah, Yunus chapter 2 kalau nggak salah. Coba Anda baca. Itu luar biasa sekali. Coba kalau Anda lagi dimakan di dalam perut ikan, apakah Anda bisa bermazmur? Mungkin tidak. Yunus ini sungguh luar biasa. Dan kita tahu ceritanya. Akhirnya Yunus dimuntahkan di dekat Niniwe. Yunus, badai, dan sebagainya yang dialami Yunus itu bukan untuk memusnahkan Yunus, tapi untuk realign Yunus kepada panggilan Tuhan. Firman Tuhan buat kita semua pagi ini kelihatannya adalah tentang apakah Anda mengerti panggilan Tuhan? Bahkan di tengah masa-masa ini. Masalah dengan apa yang terjadi ini, saudara-saudara, solusinya bukan di luar sana, saudara-saudara. Solusinya bukan kita ikut, tapi solusinya adalah di dalam kita, di dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa pulihkan, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentunya. Saya sekarang mau tanya. Saya tadi bilang, Yunus dengan yakin melanggar firman Tuhan. Dia dengan membuat keputusan yang bulat untuk sejauh-jauhnya lari daripada panggilan Tuhan. Mungkin Anda dan saya tidak seperti itu. Mungkin kita hanya nyimpang atau sebagainya. Tapi Yunus punya alasan. Dan saya pengen membagikan kepada kita semua alasannya kenapa. Kenapa Yunus lari? Jawabannya adalah mirip yang terjadi masalah saat ini, yaitu masalah ras. Mungkin nggak spesifik ras ya, tapi saya akan jelaskan. Karena Yunus benci orang Assyria, orang Asyur maksudnya, orang Syrian, yang sekarang adalah orang Irak. Karena apa? Zaman itu bangsa ini sangat kuat dan kadang-kadang dia menjajah bangsa lain ataupun menyerang bangsa lain, dan dia tuh terkenal kejam sekali, saudara-saudara. Perempuan hamil bisa dibuka perutnya dan sebagainya, orang diperkosa, orang keluarga dibunuh di depan perempuannya dan sebagainya, ini itu. Pokoknya Yunus itu menjadi benci sekali kepada bangsa ini. Dan dia pikir bahwa intinya dia, nanti saya akan jelaskan, dia itu nggak suka apa yang bisa terjadi. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Jadi menurut dia Asyur ini bangsa yang, waduh, kalau bisa udah dihancurkan aja. Karena Tuhan kirim saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan karena dia tahu karakter Tuhan, nanti kita akan baca lebih lanjut. Dia sengaja tidak mau, saudara-saudara. Karena apa? Menurut dia lebih baik bangsa ini hancur sehabis-habisnya. Saya mau kasih tahu bahwa racial bias itu ada alasannya kenapa. Yunus benci, tadi saya udah jelaskan alasan kenapa. Dan hal-hal yang terjadi saat ini juga ada alasannya. Kalau Anda di rumah suka pesan di Amazon ya, misalnya paket dan sebagainya, terus mungkin Anda nggak di rumah, Anda punya Ring kamera atau kamera merek lain ya, tiba-tiba Anda lihat ada orang naik sepeda, nyolong, mencuri paket Anda, waduh Anda akan kesel kan? Sekali terjadi. Tapi karena Anda udah mulai go back to work, right? Minggu depannya Anda pesan satu hal lagi dari Amazon, sudah datang, di kamera kelihatan lagi orang naik sepeda, ngambil lagi. Terjadi 3-4 kali. Coba, apakah Anda nggak punya bias? Kalau Anda lagi jalan kaki, mungkin sekitar komplek Anda, terus ngeliat orang pakai sepeda.
Apa yang ada di pikiran Anda? Pasti Anda berpikir, jangan-jangan ini malingnya nih. Dasar ini orang naik sepeda udah pasti ini maling. Padahal belum tentu. Ya kan? Nah sama seperti ini. Tentang adanya racial prejudice ataupun bias dan sebagainya. Ini ada alasannya. Tapi tidak berarti kita harus skip itu bias. Apa yang Tuhan mau lakukan? Ini yang Tuhan lakukan menurut cerita Yunus, saudara-saudara. Yunus ya, kalau misalnya kita anggap sebagai tentaranya Tuhan. Di dalam army, salah satu hal yang paling terburuk orang yang bisa lakukan selain mungkin menjadi mata-mata buat negara lain ataupun sebagainya adalah desersi. Yaitu adalah pembelotan di mana Anda dikasih tugas, Anda sengaja meninggalkan tugas. Itu adalah hal-hal yang paling parah. Nah, tapi Yunus itu melakukan itu, tapi Tuhan, kebaikan Tuhan, restore hidupnya dia. Tuhan kirimkan badai, Tuhan kirimkan ikan itu untuk membawa Yunus kembali ke panggilan mula-mulanya. Orang tua yang punya anak-anak yang mungkin masih belum di dalam Tuhan saat ini, Anda berdoa dalam nama Yesus, kirim ikan untuk makan anak saya, membawa kembali ke rencana Tuhan. Dalam nama Yesus mereka akan dipulihkan. Amin. Anda dan saya akan lihat bagaimana anak-anak kita akan dipulihkan luar biasa. Nah, kalau kita baca kembali ke Yunus chapter 4, setelah ceritanya, tadi sudah saya persingkat ceritanya. Yang terjadi adalah, sebelum kita baca firman-Nya tentunya, yang terjadi adalah Yunus akhirnya sampai ke Niniwe. Yunus sampai ke Niniwe, akhirnya dia sampaikan, firman Tuhan bilang gini, kamu dikasih 40 hari, terus kalian akan dibalikan, tunggang balikan. Karena apa? Kalian ini jahat. Misalnya seperti itu ya. Herannya saudara-saudara, langsung seluruh penduduk Niniwe ini percaya akan apa yang Tuhan katakan. Dan mereka langsung bertobat, termasuk rajanya, langsung jubahnya ditanggalkan dan sebagainya. Langsung bertobat. Semua disuruh puasa, termasuk ternak. Dan meninggalkan kejahatan mereka. Lalu, chapter 3 Anda baca sendiri. Di paling bawah dibilang Tuhan lalu berubah hati. Menyesalkan, dia itu tadinya mau menghancurkan. Lalu ini adalah ayat selanjutnya, dikatakan demikian. Tapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal akan malapetaka yang akan didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan datang kepada Yunus bilang begini, layakkah engkau marah? Kamu emang bisa, kenapa kamu harus ngambek? Yunus. Bukankah ini sangat luar biasa saudara-saudara? Ini firman ini sangat luar biasa. Umatnya ini nggak nyambung sama hatinya Tuhan. Nabinya ini nggak nyambung sama hatinya Tuhan. Anda udah pernah mengalami masalah internet? Saya ini di rumah saya lagi banyak mengalami masalah internet. Internet bisa mati hidup ya. Itu ya kalau misalnya saya ngetik sesuatu, tentunya saya memiliki saya pakai produk misalnya iPhone dan iPad misalnya ya. Itu kan sync ya. Saya ngetik sesuatu di iPad. Gara-gara internetnya di rumah lagi mati. Nggak nyambung, jadi fontnya itu masih belum ada tulisan yang saya baru ketik itu. Ataupun sebaliknya. Nah, coba bayangkan. Yunus adalah nabinya Tuhan. Yunus mendengar suara Tuhan. Yunus disuruh menyampaikan firman Tuhan. Tapi hatinya nggak cocok sama hatinya Tuhan. Gimana saudara? Itu kayak ada internet problem. Nggak sync. Nah sekarang, jawaban terhadap yang terjadi di Amerika ini adalah hanya di satu, ada di Tuhan. Ada di hatinya Tuhan. Yang bisa Tuhan lakukan pemulihan, hanya Tuhan yang bisa lakukan. Kalau umatnya tidak sync sama hatinya Tuhan, apakah kita bisa membawa perubahan itu? Apakah kita bisa membawa restorasi di dalam negeri ini? Ada banyak sekali yang negeri ini perlu saudara-saudara. Tentunya tidak bisa. Pertanyaan siang ini adalah, pagi siang ini, siapa yang Tuhan akan utus untuk membawa pesan?
Tentunya Anda dan saya. Tuhan nggak perlu, Tuhan sudah kirim Yunus di Alkitab ini untuk bangsa Niniwe. Tapi untuk Amerika ini, Anda dan saya, kalau Anda ada di sini, saya percaya Anda dan saya punya tujuan. Saya percaya Tuhan telah taruh kita di sini karena Tuhan punya mandat untuk kita. Anda jangan berpikir, mungkin Anda beberapa masih dalam proses, punya status dan sebagainya. Mungkin Anda juga kesel, kenapa saya belum dikasih dan sebagainya, saudara-saudara. Sekarang saya mau ajarkan satu firman. Satu prinsip firman Tuhan. Kalau Anda mau menuai di negeri ini, Anda menabur dulu. Kalau Anda sekarang masih berdoa untuk status Anda, coba tabur di negeri ini, saudara. Kadang-kadang saya pun harus akui, kadang-kadang kita, bahkan yang sudah jadi warga negara Amerika, mungkin pemikirannya masih Indo terus, Indonesia terus. Apakah Anda mengasihi negeri ini? Kalau Anda tidak menabur di negeri ini, Anda tidak bisa menuai di negeri ini. Padahal firman Tuhan jelas berkata, jika berdoalah demi kesejahteraan kota, di mana aku buang. Karena kesejahteraan kota itu merupakan kesejahteraanmu juga, bukan? So saat ini saudara-saudara, kita ini, negara ini perlu kita lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Ada banyak sekali goncangan yang terjadi, hal-hal yang kita tidak tahu yang terjadi dalam politik. Anda tahu segala kekacauan yang terjadi, benar atau salah, segala investigasi Presiden Trump dan sebagainya. Mungkin Anda nggak terlalu suka Presiden Trump atau nggak suka certain party. Tapi saya mau tanya satu hal, apakah gereja Tuhan lebih diberkati atau tidak di zaman Trump? Kalau firman Tuhan lebih banyak digenapi, prinsip Tuhan lebih banyak ditaati di dalam masa ini, our preference doesn't matter, saudara-saudara. Yang tadi, Star Trail. Kita mau milih something yang kita suka, tapi itu selalu berubah. Anda akan nyasar, saya akan nyasar, kita tidak akan diberkati, dan negara ini akan rusak. Saat ini ada banyak yang mengancam negara ini, ekonomi dan sebagainya. Tuhan perlu Anda dan saya, amin. Nah, kenapa organisasi yang di luar, yang lagi demo dan sebagainya, BLM atau apa, tidak akan pernah menjadi jawaban apa yang negara ini perlu. Karena apa? Saya ada quote something yang Tuhan berikan kepada saya. Hurting people hurt others, only healed people heal others. Anda mengerti? Saya ulang ya. Hurting people hurt others, only heal people heal others. Organisasi-organisasi ini yang seringkali tidak mengenal Tuhan sama sekali. Mereka support LGBT, QIA dan sebagainya. Mereka support mungkin juga aborsi dan sebagainya. Tapi saat ini ini lagi tren ya, bahwa pokoknya ini Black Lives ya. Betul, again, saya setuju sekali. George Floyd itu sangat tidak adil. Dan kita, polisi-polisi yang melakukan itu harus dibawa ke keadilan. Kita semua setuju. Tapi saudara, saya mau tanya sesuatu. Anda tahu nggak bahwa di tahun 2017 itu lebih dari 860.000 bayi-bayi digugurkan. 860.000 saudara. George Floyd, mohon maaf kata, satu orang. Ada banyak orang-orang hitam yang mungkin mengalami ini yang kita harus rubah. Ya, saya setuju. Tapi kita seolah-olah tuh bukan elephant in the room lagi. Ini tuh udah, I don't know what to say. Gajah di dalam ruangan ini, kita pedulinya semut beberapa. Sedangkan yang dibunuh ratusan setiap hari, media tidak peduli, makanya kita nggak tahu. Ataupun kita juga nggak peduli karena lagi nggak tren. Tapi itu ada di hatinya Tuhan, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah berubah, setiap nyawa berharga di mata Tuhan. Oleh karenanya itu kita tidak bisa sebagai umat Tuhan berharap pada hal-hal yang senantiasa berubah. Organisasi-organisasi ini tumbuh dari apa? Kepahitan. Dari luka hati. Bukan daripada kesembuhan di dalam Yesus. Bedanya apa dengan organisasi-organisasi yang mirip, yang dicetuskan, yang dibuat oleh orang-orang yang telah mengalami Tuhan. Bedanya apa? Orang-orang itu sudah sembuh. Makanya nggak spread hurt. Kenapa media bilang it's okay to burn dan sebagainya, to loot? Karena apa? Karena masih hurt. Kita perlu setiap kita ini dipulihkan dulu sama Tuhan.
Saya mau tanya, Anda dan saya punya nggak racial bias saat ini? Mungkin Anda jawab enggak. Kalau Anda punya anak, dibilangnya ngetesnya gampang aja. Coba kalau Anda keberatan nggak kalau anak Anda menikah dengan orang yang tidak sama rasnya dengan kita? Kalau Anda masih keberatan, berarti kita punya racial bias dan berarti kita harus bertobat. Dan kita berarti salah satu problemnya kenapa di dunia ini ada. Karena apa? Penghakiman mulainya dari rumah Tuhan dulu. Di rumah Tuhan ini, rumah Anda dan saya adalah jawaban buat Amerika ini. Kalau kita semua di dalam gereja ini bisa harmonis, bisa saling menerima. Oh, Anda mungkin suku Batak, saya latar belakang Chinese. Oh, kalau anak saya mau menikah dengan suku Batak, problem nggak? Bagaimana dengan suku Jawa? Bagaimana dengan orang Korea? Bagaimana dengan orang putih, orang hitam? Nah, kalau kita masih nggak bisa jawab itu, berarti kita masih ada dan kita perlu Tuhan untuk pulihkan kita. Amin. Kita harus mengampuni, kita harus mengalami kasih Tuhan sama seperti Yunus. Di penghujung cerita Yunus, Tuhan bilang, masa aku nggak mengasihi 120.000 orang yang tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. So sekian itu yang saya rasa Tuhan taruh di hati saya. Saudaraku, saat ini saya mau berdoa supaya kita berpartisipasi. Saat ini supaya kita sow di negeri ini. Nomor satu, kita teliti hati kita seperti yang telah kita katakan sebelumnya tadi. Apakah kita ada racial bias? Kalau kita di gereja masih ada, gak heran di luar ada. Tapi kalau di gereja sudah dipulihkan, berarti ada harapan buat di luar. Karena kita menjadi terang di luar, amin. Nah, ini yang saya minta Anda kerjakan di rumah. Mari kita menabur. Menabur buat negeri ini. Menabur dengan apa, saudara? Menabur dengan doa. Negeri ini benar-benar perlu doa. Presiden kita perlu kita doakan. Pemilihan berikutnya perlu kita doakan. Karena kemana negeri kita akan pergi ini ditentukan oleh the next president. Bagaimana dengan governor kita? Yes, kita perlu doakan. Bagaimana dengan city kita? Bagaimana dengan orang-orang yang terkena coronavirus saat ini? Orang-orang yang mengalami financial condition saat ini. Saudara, saat ini waktu yang tidak lebih tepat lagi untuk Anda menabur di dalam doa, menabur di dalam kasih. Terima kasih saudara-saudara, mari kita berdoa saat ini. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biar umat-Mu disegarkan, biar umat-Mu disingkapkan dari segala yang telah mungkin media taruh, media gambarkan. Tuhan, biar Engkau singkapkan hati-Mu Tuhan. Jangan kami ini seperti Yunus, di mana kami tahu Engkau, tapi kami nggak sync sama hati-Mu. Biar adanya sync saat ini. Adanya keselarasan antara hati-Mu dan hati kami. Biar Engkau rubahkan hati kami. Mungkin ada yang keras, ada yang luka. Engkau pulihkan Tuhan. Ada yang tersinggung mungkin. Engkau pulihkan Tuhan. Dan biar adanya pengampunan. Kasih-Mu menghapus semuanya itu. Dan biar adanya pemulihan di gereja-Mu ini. Supaya negeri ini juga boleh dipulihkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan berkati saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Siap.